pembelajaran yang muara akhirnya adalah perubahan kurikulum, sehingga setapak demi setapak kita ikuti nanti ilmu tentang program penggerak ini, salah satunya melalui guru penggerak, sehingga ketika nanti kita yang dalam tanda kutip kaki batasi yang usianya sudah tinggal 5 tahun menuju pensiun sudah tidak direkrut untuk jadi penggerak. Nah, sementara bagi saya, bagi yang masih 10-9 tahun masih berkesempatan. Nah, nanti pasti akan ada istilahnya garuan digaruk karena itu program atau gerakan ya, nanti yang memenuhi syarat pasti akan diajak. Sementara yang sudah mengabdi pada berbagai kurikulum dari sejak kurikulum saya sekolah itu sampai nanti pensiun, jadi nanti tinggal menyemangati yang muda-muda, menyemangati. Tapi sebelum kita mengikuti diseminasi ini, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Baiklah Bapak Ibu, kita ikuti diseminasi tentang filosofi pendidikan ajaran dari Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi awal kita mendapatkan paradigma perubahan pendidikan yang diusung pada kurikulum yang akan berlaku tahun 2023-2024 nanti. Kepada Ibu Ana Herawati, waktu sepenuhnya kami haturkan sampai kita break nanti ibadah sholat zuhur, kemudian membuka bekal masing-masing nanti monggo Bu Ana, sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isa Priawan selaku Kepala SMP Perjuangan Tejo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Perjuangan Tejo yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya seperti yang tertera pada undangan yang sudah disampaikan Pak Isa melalui grup, bahwa kalau kemarin saya izinnya Pak, besok Bapak ada rapat, saya numpang untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak untuk melakukan diseminasi. Tapi ternyata sama Pak Isa malah diletakkan di awal. Jadi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, terutama pada Pak Isa sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan materi yang pernah saya dapat selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan, masih 7 bulan lagi. Dan kemarin sempat libur 1 bulan, dan insya Allah nanti tanggal 9 sudah dimulai lagi kegiatan pendidikan guru penggerak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya. Semoga kegiatan kita kali ini nanti menambah manfaat untuk kita, terutama nanti terhadap
pembelajaran di sekolah kita. Ini Bapak Ibu. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah modul 1.1 dan 1.4. Selama 2 bulan ini saya sudah mendapatkan baru satu modul, yaitu 1.1 sampai dengan 1.4, dan yang wajib didiseminasikan adalah yang 1.1 dan 1.4. Untuk modul 1.1 ini nanti kaitannya adalah dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sedangkan untuk yang 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Langsung saya mulai untuk yang modul 1.1 ya Bapak Ibu. Ada 5 poin di sini yang akan saya sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sifatnya adalah menuntun. Kemudian yang kedua nanti ada istilah bukan tabula rasa. Yang ketiga itu Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani. Kemudian yang keempat itu bahwa pendidikan itu tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima bahwa pendidikan itu harus selalu berpihak pada murid. Dari yang pertama itu KHD, itu istilahnya kalau kita menyebutnya biar gampang, atau Ki Hajar Dewantara, ini membedakan istilah pengajaran dan pendidikan. Bahwa pengajaran itu adalah salah satu dari di dalamnya pendidikan. Maksudnya kalau pengajaran itu hanya bagaimana kita mentransfer ilmu, sedangkan pendidikan itu lebih pada memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini maksudnya bahwa setiap anak itu lahir sudah dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita tahu bahwa anak itu punya keunikan yang berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin dia keunikannya dia bakatnya di matematika, ada yang di IPS, ada yang mungkin IPS nggak suka, matematika nggak suka, tapi dia lebih senang di olahraga atau di seni atau di bahasa Indonesia dan lain-lain. Harapannya itu kita nanti sebagai guru itu kita bertugas menuntun dari kekuatan kodrat yang ada pada anak itu dengan istilahnya dengan kita tuntun sehingga anak itu sekolah anak itu jadi dia lebih banyak nanti belajarnya itu di luar ruangan seperti itu. Jadi dia belajarnya dengan alam. Lanjut yang kedua itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau selama ini kita tahu teori tabula rasa. Ada yang ingat Bapak ini? Teori tabula rasa itu yang bagaimana bunyinya? Teori tabula rasa itu teorinya John Locke yang mengatakan bahwa anak itu dilahirkan dan bumi itu ibarat kertas kosong. Nah, kalau menurut KHD itu bukan. Jadi bukan tabula rasa itu artinya bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan mereka sebenarnya kalau yang tidak dipaksa pun agak susah. Jadi tugas kita adalah menebarkan garis samar-samar yang anak sudah punyai dari lahir seperti itu. Ini teori yang nomor 2. Berikutnya menurut
adik-adik ini bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani dan anak-anak itu diibaratkan sebagai bibitnya atau benihnya. Ketika sebuah benih ditanam di lingkungan yang baik, kemelah alam petaninya dirawat dengan baik, diberi pupuk, diberi air yang cukup, kemudian mendapat cahaya yang cukup, maka dia akan bisa tumbuh optimal. Ya. Sedangkan bibitnya, kalau misalkan bibitnya unggul, tetapi dia ditanam di lahan yang tidak baik, kemudian sama petaninya ya orang dirawat, tidak pernah disiram, tidak pernah diberi pupuk gitu ya. Nah, maka dia akan tumbuh tidak optimal. Seperti itu ibaratnya anak-anak dan kita. Ketika anak itu punya potensi, kemudian kita selaku pendidik kok tidak bisa menggali potensinya, maka dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Seperti itu. Lanjut yang berarti sudah mulai ngantuk, padahal ini masih ada 31 lagi. Yang keempat ini bahwa pendidikan itu tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini nanti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Tentunya mendidik anak-anak di sekitar pegunungan dan anak-anak yang daerah pantai kita ada bedanya ya. Kemudian yang untuk kodrat zaman, tentu saja zaman kita dan zaman anak-anak sekarang tentu sangat berbeda jauh. Jadi kita mendidik itu sebaiknya kita juga dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut yang kelima yang terakhir untuk filosofi pendidikan, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Jadi selain tadi kodrat alam dan kodrat zaman, ternyata menurut KHD bahwa anak itu mempunyai kodrat bermain, terutama anak-anak di usia pendidikan dasar. Jadi tugas kita, harapannya adalah kita bisa mendesain pembelajaran yang anak itu saat belajar itu merasa sedang bermain seperti itu. Jadi senang dia melakukannya. Pernah saya membayangkan ketika kemarin pandemi awal-awal pandemi itu kita belajar daring, itu pernah saya membayangkan seandainya pemerintah itu membuat program belajar seperti ruang guru yang di sana pernah buka sedikit itu mengasihkan. Jadi di settingnya itu seperti anak-anak main game, padahal sebenarnya mereka sedang belajar. Contohnya misalkan ada game, ada berpetualang di sebuah hutan, kemudian untuk memenangkan itu harus menjawab 5 pertanyaan atau 5 kuis. Misalkan nanti pertanyaan A dapat menjawab, kemudian lanjut bisa berpetualang lagi, nanti nemu pos lagi, ada pertanyaan lagi. Nah seperti itu harapannya kita sebagai guru bisa mendesain sehingga pembelajaran menjadi menarik. Cuman memang membutuhkan waktu dan ilmu yang cukup banyak nih Bapak Ibu. Tapi harapan pemerintah ke depan seperti itu. Ini untuk filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Untuk berikutnya yang modul berikutnya yaitu tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini yang akan saya sampaikan ada 6 poin. Yang pertama adalah nanti perubahan paradigma. Kemudian yang kedua nanti ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol.
Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, untuk perubahan paradigma, jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk memulai ini, maka kita perlu menyamakan model berpikir kita. Jadi kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma? Nah, ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, nah, selama ini ya, pemikiran kita, berarti kita yang selama ini kita lakukan adalah pada stimulus respon tadi ya. Sedangkan teori Monroe mengatakannya seperti yang di sebelah kanan itu. Biasanya kita bahwa ini realitas kebutuhan kita itu sama. Paradigmanya bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kita melihat orang harus jangan menyamakan dengan kebutuhan kita, karena tiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi yang diskusi, kemudian kita menemukan pilihan-pilihan baru yang mungkin akan lebih baik untuk kita lakukan demi kepentingan bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut yang kedua sekarang. Tadi ada 6 poin, ini baru poin yang kedua. Yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita bahwa disiplin itu tidak lepas dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sementara seharusnya yang diharapkan itu bahwa disiplin ini membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena aturan, bukan karena tata tertib, tapi lebih pada tujuan kita untuk menghargai sesuatu yang berharga dan bermakna, seperti itu nih. Jadi kalau kita melakukan itu dengan istilahnya motivasi internal itu sepertinya lebih enak ya, lebih kita memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya tentang 3 motivasi perilaku manusia. Bahwa manusia itu berperilaku dengan 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu dari motivasi eksternal, bahwa untuk kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak ingin orang dihukum.
Kemudian motivasi yang kedua, masih motivasi eksternal, berarti itu dari luar nih, motivasi dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan berarti saya ingin melakukan ini biar dapat ini. Jadi untuk berarti tambahin ya, supaya dapat imbalan. Kemudian yang ketiga, ini adalah motivasi yang tertinggi dan harapannya kita semua ada pada motivasi yang ketiga ini. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Berhentian atau menunggu giliran? Tertib bisa ya? Tertib. Kemudian gunakan masker kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Gimana ya? Oh, ternyata sudah ada di sini. Yang pertama tadi kembali hukuman tempatnya sudah betul ya, tadi kita menjawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu berarti lebih pada menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti ini disiplin juga sudah tentu sebenarnya, tapi di sini menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, tadi keselamatan, penggunaan narkoba, kesehatan, perjanjian menunggu giliran, ini menghormati orang lain, kesabaran juga terkait juga bisa. Gunakan masker, ini berarti keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari, ini juga keselamatan dan keamanan. Nah, ini sekarang lanjut tadi keyakinan kelas nih. Sekarang kita lanjut ke hukuman. Nah, kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira lebih nyaman yang mana Bapak Ibu? Antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman berarti dapatnya dari orang lain deh. Kalau konsekuensi bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Sedangkan dengan konsekuensi itu sementara kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman atau diasingkan, tapi ini hanya untuk sementara. Yes? Nah, tadi keyakinan kelas sudah, hukuman sudah. Berikutnya ini adalah tentang penghargaan. Bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik. Kita harus bisa menempatkan diri saatnya kapan kita memberi penghargaan kepada anak. Jadi kalau tadi Pak Isa menyampaikan seperti kita bermain layang-layang ya, ada tarik ulurnya seperti itu. Atau kita kegiatan memancing seperti itu juga kadang dilonggarkan, kadang kemudian ditarik seperti itu. Nah, ini untuk penghargaan, ini bahwa teori siapa saya lupa, ini ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kadang penghargaan itu juga menghukum. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu bisa tidak efektif dan penghargaan ini bisa merusak hubungan. Maksudnya seperti apa? Nah ini. Yang tadi yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri, karena dia hanya mengandalkan penghargaan itu saja. Dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, maksud dari penghargaan tidak efektif itu jika saya mengharapkan suatu penghargaan bisa peringkat 1 ternyata mengecewakan, tidak bisa peringkat 1, kadang terus berikutnya entah dikasih hukuman, entah diberi seperti itu. Selanjutnya untuk budaya positif yang keempat, ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa supaya kita lebih memahami karakter
lebih memahami karakter teman ya, ini kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah untuk mendapatkan cinta kasih atau diterima. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kadang kita butuh cinta kasih. Kita kok tetap banget gitu. Kemudian yang kebutuhan dasar yang berikutnya adalah karena ingin Ibu, harapannya kita bisa lebih memahami anak, sehingga kita bisa memperlakukan anak itu dengan istilahnya karakter yang unik-unik itu tadi. Ya, nah berikutnya sudah sampai nomor 5 ya, setelah ini nomor 6 sudah selesai. Kemudian ya, anak-anak sudah menemukan solusi sendiri, kemudian apa sebaiknya seperti ini bagaimana? Nah, itu kan kita sedang dalam posisi sebagai manajer. Nah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini lebih banyak nanti kita pakai ketika kita menyelesaikan suatu masalah atau ketika ada anak yang berbuat salah. Apa itu restitusi? Biasanya restitusi itu keringanan hukuman. Tapi di sini artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka nanti dengan karakter yang lebih kuat, karena dia sadar dengan kesalahannya, kemudian dia menjadi akan berperilaku lebih baik seperti itu. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, ini restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini restitusi nanti bersifat tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, biar kita mengoreksi diri. Oh, sebelumnya aku ini. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan itu restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti ketika dia sudah menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki dirinya, akhirnya dia diterima lagi di kelompok itu seperti ini. Nah, 3 tahapan, ini ada 3 restitusi, 3 tahapan pada restitusi. Ini tidak harus selalu dimulai dari validasi. Ini ada 3 ya, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan,